Oke, baiklah kembali lagi bersama Tahu Coding. Pada sesi kali ini kita akan coba mengintegrasikan Laravel UI untuk ngebikin uh, scaffolding Sifu agar kita bisa mengintegrasikan Vue.js ke aplikasi kita. Jika kita lihat sekarang di struktur folder yang ada di folder resource JS app.js itu belum ngasih belum ada melakukan settingan apa-apa tentang Vue.js gitu. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di sini adalah menginstal Composer. Kita harus install Laravel UI. Composer require Laravel UI. Kira-kira seperti ini di terminal ya. Jadi kita install dulu Laravel UI. Nah, sekarang kita coba buka dokumentasi Laravel UI di sini. Laravel UI di sini kita bisa lihat. Jadi saya biasanya pakai Laravel UI ini untuk nge-generate apa saja yang kita butuhkan di sini. Scaffolding untuk Sifu tadi. Nah, sekarang saya cuma mau pakai nanti PHP Artisan UI Vue. Nah, tanpa ada parameter out di sini. Karena saya nggak mau bikin login untuk web. Karena login kita kan udah kita bikin sebelumnya kan. Kira-kira seperti itu. Balik lagi di sini apakah udah selesai? Ternyata belum. Selagi menunggu, nanti kita akan menggunakan yang namanya Vuetify. Jadi sedikit penjelasan di sini sambil menunggu. Vuetify itu adalah semacam UI framework atau semacam UI library yang bisa kita integrasikan ke project Vue.js kita, baik yang Vue CLI atau Vue yang udah terintegrasi di Laravel. Jadi jika kita tengok di sini di bagian documentation, apa saja yang akan kita dapat di sini. Nah, untuk demonya di sini kita udah dapat yang namanya pre-made layout. Jadi pre-made layout ini adalah semacam template yang udah disediakan oleh si Vuetify sendiri agar kita nggak perlu men-setting dari awal. Kita kasih contohnya di sini dulu. Jika kita klik di sini, dia akan mengarahkan ke demonya. Jadi intinya nanti Vuetify ini kita gunakan untuk admin panel kita, untuk ngebikin form kita, untuk ngebikin komponen tabel kita, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara ngebikin komponen, kemudian kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan apa ya, saya sebut aja ngebikin layout gitu di aplikasi kita nanti. Jadi bisa kita pilih salah satu di sini. Misalnya kita mau ambil contoh Google Contact, jadi nanti kita udah disediakan pre-made template seperti ini. Nah, di sini udah ada menunya, kita bisa tambah di sini menggunakan modal dan udah mobile friendly. Jadi biasanya kalau orang bikin PWA atau Progressive Web Application, mereka biasa menggunakan material design, dan tentunya Vuetify ini udah pakai material design kalau nggak salah. Coba Vuetify, ya kan udah pakai material design. Jadi material design ini semacam UI juga, UI framework juga yang gimana tuh ya, udah mobile friendly gitu. Biasanya orang yang pakai React.js mereka pakai material UI, ya kan, material UL biasanya kayak gini. Nih, material UI itu biasanya dipakai oleh si orang di React.js, tapi kalau kita yang di Vue itu kita pakai Vuetify aja yang udah ada bawaan material desainnya. Oke, kita coba cek Visual Studio Code kita. Laravel UI udah berhasil. Jadi kita jalankan command PHP Artisan UI. Nah, di sini tulis saja Vue. Oke. Nah, langsung selesai scaffoldingnya. Kita jalankan npm install. Pastikan kalian punya koneksi internet yang baik ketika menginstal segala macam modul yang dibutuhkan ketika mengeksekusi command npm install. Jadi di sini udah langsung tergenerate. Nah, ini kita hapus saja, nggak penting komen-komennya, kita rapikan sedikit di sini. Kita hapus, kita save di bootstrapnya, kita hapus sedikit. Oke, save. Jadi saya ingin jelaskan sedikit di sini. Bagi kalian ingin menggunakan Vue.js tetapi ingin juga menggunakan bootstrap yang
juga membutuhkan jQuery. Jadi di sini si Laravel udah membantu kita dengan cara mengincludekan si jQuery tadi. Artinya kalau kalian mau pakai jQuery, kalian nggak perlu lagi ngasih script di bawah jQuery-nya ambil dari CDN atau jQuery-nya kita load lagi dari folder publik titik garis miring JS kita. Tetapi ini udah diinstalin, udah terintegrasi langsung ke aplikasi kita. Jadi yang namanya Bootstrap, jQuery, dan Popper.js itu udah terintegrasi di aplikasi kita. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit. Di sini Windows Axios, Recur Axios itu maksudnya adalah kita menggunakan Axios nanti untuk mengget API yang sudah kita buat yang ini. Ini API yang barusan kita bikin. Kira-kira seperti itu. Nanti kita menggunakan yang namanya Axios. Jadi kita kembali lagi ke app.js. Jadi sedikit penjelasan di sini. Ini untuk menginisialisasi si Vue ini bisa digunakan secara global. Kira-kira seperti itu. Nah, require ini adalah agar kita bisa nge-import file bootstrap.js di sini yang ada settingan ini. Kemudian sebenarnya sih kita bisa copy aja ini, pindahin ke sini boleh juga. Tapi biarin aja. Kemudian di sini penjelasannya sedikit adalah kita mendefinisikan komponennya secara global di sini. Artinya komponen ini bisa dipanggil di view blade kita yang ada di aplikasi Laravel. Jadi nanti ada macam-macam, ada komponen yang bisa diakses oleh si view aja, kemudian ada juga komponen global yang seperti ini. Nah, di sini adalah semacam inisialisasi agar si Vue ini bisa kita gunakan di tag yang ID-nya app. Jadi app ini saya jelaskan sedikit. Kita pergi ke view di aplikasi kita, itu nanti harus kita kasihkan ID app. Jadi contohnya seperti ini, langsung aja saya bikin sebuah file, saya beri nama app.blade.php aja gitu. Oke. Kemudian di sini saya bisa ngambil HTML5 aja. Kemudian di sini karena div, nah di div ini kita kasihkan ID app. Nah, jadi kalau udah kita kasih tahu bahwa ini adalah ID app, jadi nanti segala macam komponen yang kita daftarkan global di bagian app.js di sini itu bisa kita panggil di blade kita. Jadi kita coba contohkan satu. Jadi si Laravel UI tadi udah ngebikinin satu komponen contoh gitu. Jadi kita coba panggil. Nah, cara manggilnya seperti ini. Ini adalah nama dari komponen. Kita copy. Kemudian kita bikin HTML gitu. Kemudian tutup seperti ini. Dah, untuk membuktikannya tentunya kita harus ngebikin root dulu ya, agar bisa ngemanggil file app.blade.php gitu. Kita bikin aja dulu di web ya, kita return aja app. Nah ya, kira-kira seperti ini. Kita akan buktikan apakah tulisan example komponen dan ayam example komponen ini tampil atau tidak. Kita coba kembali ke aplikasi Laravel kita reload. F12 tidak ada pengaruh. Oh iya, satu lagi, kenapa tidak ada pengaruh? Karena saya lupa menjalankan npm run dev. npm run watch aja. Nah, jadi kenapa kita harus menjalankan npm run development atau watch? Kebetulan saya pakai watch. Jadi kita harus compile dulu segala macam yang udah kita coding di dalam folder JS di sini. Jadi segala macam perubahan itu harus kita compile. Kira-kira seperti itu. Kalau kita nggak compile, dia nggak bakal berubah. Jadi nanti dia akan compile segala macam yang kita tulis di app.js, di Bootstrap, atau nanti kita waktu nambahin komponen itu ke sini, ke public JS app.js. Nah, kita coba reload. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena saya belum mengincludekan dua file penting yang ada di sini. Nah, tentunya kita bisa includekan ini di bagian head. Link ya. Script. Oh iya. Script
source ya, script source ya, sorry, asset JS app.js, tambahkan diver di sini karena kita menggunakan Bootstrap yang udah terapa. Seperti ini adalah style ya elah, style gini, style saya rada lupa ya stylenya pakai apa ya, pakai href ya. Style ini pakai link ya. Waduh, saya lupa kali. Sorry. Karena biasanya pakai yang otomatis, lupa saya makanya. Source view. Ini dia. Update layout view update. Ini dia ya. Kalau script itu source link href. Oke. Kalau untuk style itu ngeloadnya pakai link ya. Aduh, yang dasar kayak gini saya lupa. Kayaknya karena belum makan ini. Di sini kita panggil CSS sesuai dengan yang tertulis di sini ya. Oke. Jadi kita load dulu JavaScript, baru style kita di bawah sini CSS. Kita coba reload. Oke, dapat kan example komponennya. Jadi gini caranya manggil komponen global yang ada di Vue.js. Jadi kalau misalnya kalian ingin bikin komponen baru di sini, saya contohin aja ya. Kita bikin di sini new file, kemudian kita beri nama list komponen misalnya seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini kasih template. Kemudian di sini jangan lupa diekspor. Kemudian kita ingin apakan di sini, misalnya ingin div, kemudian kita kasih class, ingin kasih apa ya, kelas nggak usah lah pakai kelas ya. Di sini kita mau ngasih apa ya, misalnya H1 ini adalah contoh komponen baru gitu. Kita save, kemudian di app.js kita registrasikan dengan cara Vue komponen dengan nama terserah kalian mau ngasih nama apa. Jadi saya kasih namanya list komponen di sini, kemudian kita kasih tahu di mana tempatnya, require di mana tempatnya di folder komponen dengan nama apa, list komponen Vue, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini default save. Nah, untuk manggilnya kembali lagi ke applet, kita tambahkan di sini namanya apa tadi ya, list komponen, dan udah terintegrasi. Kita coba reload, apakah keluar? Oke, ini adalah contoh komponen baru. Jadi sebelum kita belajar bagaimana cara integrasikan Vuetify, saya ingin ngajarin kalian sedikit tentang apa itu data, metode gitu, yang bisa saya ajarin lah kira-kira, yang saya ingat aja sekarang. Oke, sekarang kita coba buka list komponen. Jadi kita ingin ngebikin semacam data. Misalnya kita ingin bikin sebuah array objek yang menampung nama-nama ikan atau nama-nama kucing, nama ikan lah gitu. Kita beri saja nama di sini, nama ikan gitu. Nah, nama ikan ini berupa objek yang isinya di sini apa ya? Nama, nggak usah nama ikan di sini. Kita kasih ikan, kita kasih ID-nya 1. Kemudian di sini kita kasih di sini nama ikan, namanya ikan mas. Misalnya ikan mas. Kemudian lokasi bisa kita taruh di akuarium gitu. Nah, save. Kemudian kita ingin punya ikan satu lagi, kita kasih ID-nya 2. Namanya ikan, kenapa ya? Saya nggak tahu nama ikan mujair ya. Terserah lah apa namanya.
kita taruh ini di empang. Nah, kira-kira gitu aja. Kemudian saya tambahkan di sini satu lagi objek, ngasih namanya title. Title-nya saya ganti di sini. Ini adalah nama-nama ikan. Oke, kira-kira seperti ini aja. Nah, gimana cara kita ngakses objek yang barusan kita bikin di sini? Nah, caranya seperti ini. Ini saya hapus. Penanda bentar, saya kasih aja dulu text center. Slot center aja. Oke, kemudian caranya seperti ini. Ini kan judul nih, H1. Kita tinggal kayak gini aja. Kayak pakai Laravel gitu. Terus sebut apa nama objeknya. Kita save. Nanti dia akan compile karena kita menggunakan npm run watch. Kita reload. Dah, ini adalah nama-nama ikan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misal kita ubah di sini, berikut nama-nama ikan, save, reload, dia bakalan ikutan juga. Kira-kira seperti itu. Nah, jika saya lihat di sini, ini kan udah ke tengah nih. Jadi ada example komponen gajah di atas, kita hilangin aja. Pergi ke update, kita hapus, save, reload. Jadi kita cuma dapat komponen, list komponen kita aja. Kemudian kita tambah sedikit pemanis lah di sini ya. Ini sebenarnya nggak wajib juga, tapi boleh lah. Kemudian kita kasih di sini namanya car header. Nah, di car header nih kita kopas saja title kita. Ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian di sini kita kasih car body seperti ini. Nah, car body ini nanti berisikan ikan-ikan kita nanti. Oke, reload. Oke, sip. Berikut nama-nama ikan. Car kita udah terbikin, hanya saja belum rapi karena kita belum ngasih raw, kita belum bikin kolom. Dan ini kita masukin dalam sini, kita masukin dalam kolom, save. Waduh, linter nggak hidup kayaknya. HTML udah gini aja. Beautify, reload. Kasih kontainer aja lah ya. Harusnya ini kontainer nggak di sini taruhnya, tapi ini demi contoh aja ya, demi contoh aja. Oke, kemudian saya kasih di sini car margin top 3. Reload. Oke, jadi dia agak ada space di situ. Kemudian saya ingin di sini car headernya background strip primary, kemudian teksnya warna putih gitu, teks putih. Reload. Oke, berikut nama-nama ikan, dan tentunya saya ingin nama-nama ikannya ini saya taruh di tengah. Bisa nggak menggunakan class text center bawaan Bootstrap? Bisa. Jadi ingin saya tampilkan di sini nama-nama ikan. Nah, untuk nampilkannya sangat gampang sekali. Si Vue.js memberikan kita kemudahan, yaitu menggunakan v-for. Nah, cara makainya seperti ini. Kita bikin aja unordered list aja dulu. Nanti kita bikinin tabelnya. Jadi kita ingin menampilkan di sini nama-nama ikan ya. Jadi di sini ada berbagai macam Vue directive atau apa namanya, nggak ingat saya. Jadi kita pakai aja v-for. Jadi v-for di situ kita harus definisikan sama kayak for each, hanya saja agak kebalik gitu cara nulisnya. Jadi kayak gini misalnya ikan, nggak mungkin ini ikan saya kasih nama di sini. Ya udah, saya kasih sini ikan-ikan. Nah, nggak boleh ya, sorry, objek nggak boleh kayak gitu ya, ikan-ikan. Kemudian di sini kita kasih ikan in ikan-ikan. Nah, kemudian di sini kita harus kasihkan key-nya apa? Ikan ID. Save. Nah, ini dia. ID ini. Nah, ikan .id. Bukan ikan-ikan ya, tapi ID dari ikan yang udah kita for each. Nah, kemudian untuk menampilkan nama ikannya ya gampang aja, tinggal panggil aja ikan titik apa namanya, nama. Terus di sini kita kasihkan ikan lokasi. Ya udah gitu aja, simple. Nanti ketika kita reload bakal keluar kayak gini, ikan mas, ikan mujair, taruhnya di empang gitu. Nah, sekarang saya ingin coba menggunakan tabel.
kita hapus, kita ulang lagi supaya agak paham ya. Table. Jadi sekarang kita belum pakai Vuetify, kita masih pakai Bootstrap karena mesti dijelaskan betul yang kayak ginian nanti supaya kalian nggak shock. Tabel, kemudian tabel SM, tabel overhead kira-kira seperti ini. Kita kasih nama tabel head, kok nggak cepet ini apanya. Tabel head, tabel row, tabel head, ID. Nah, kita kasih aja ID di sini, jadi tahu kita ID-nya nanti apa. Kemudian di sini nama ikan, kemudian lokasi ikan. Oke, tabel head udah, kemudian tabel body. Nah, di tabel body itu nanti di sini yang akan kita lakukan for each. Oke, ada tabel datanya beberapa di bawah sini. Sebelum itu kita harus v for ikan in ikan. Kemudian jangan lupa kasih key-nya ikan.id. Oke, seperti ini, gampang. Kemudian terbitkan di sini ikan ID. Kemudian di sini kita bisa kasih ikan nama dan lokasi. Kita save, kita coba reload. Nah, kita udah dapat tabelnya di sini. Jadi kita bisa tambahkan di sini sedikit kelas tabel bordered dan tabel striped. Save, reload untuk sedikit pemanis. Nah, kira-kira seperti itu. Overhead, reload. Oke. Kemudian jika kalian nambahkan di sini, nah, kita tambah lagi di sini, ubah jadi 3. Kita bisa menambahkan di sini menjadi misalnya ikan arwana. Jadi taruhnya misalnya di akuarium juga. Kita save, nanti dia bakal nambah di sini. Nah, ini sedikit tentang V4. Kemudian nanti saya ingin menjelaskan tentang yang harus kalian install. Sebelum kita melanjutkan ke depan, kalian harus install yang namanya Vue Developer Tool. Nah, jadi di Vue Developer Tool kita bisa melakukan kita bisa melakukan debugging di sini. Jadi, kalian bisa lihat kan, ini data kita apa aja. Nah, apa yang saya tulis di bawah sini, nah itu tampil juga di sini. Ikan-ikan itu list array ada 3 biji. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sama persis sama yang ada di sini. Nah, untuk untuk vModel, data binding, class binding, dan lain-lain nanti akan saya jelaskan di tutorial berikutnya. Nah, sekarang sesuai dengan janji yang saya berikan tadi, kita akan coba integrasikan Vuetify. Kita integrasikan Vuetify. Gimana cara integrasikannya? Untuk integrasikannya itu kita bisa baca di sini ada beginner, getting started, quick start. Nah, bisa pakai npm install, kok untuk JS ya. Ini dia, npm install Vuetify copy. Pastikan ke terminal kita. Bentar, kita cek dulu apakah masih jalan ya. Kita tunggu sebentar. Oke, udah berhasil. Setelah berhasil, langkah berikutnya adalah kita jalankan sekali lagi npm install untuk menginstal berbagai macam dependensi yang dibutuhkan untuk si Vuetify tadi ke aplikasi kita. Kira-kira seperti itu. Udah, oke. Langkah berikutnya adalah pergi ke app.js kita. Jadi kita ingin impor beberapa hal di sini. Import Vuetify from Vuetify. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan Visual Studio Code, ini kan warnanya agak buram gitu. Artinya variabel yang kita barusan bikin ini belum digunakan. Nah, itu maksudnya. Jadi agar bisa menggunakannya, kita menggunakan window Vue secara global ya. Use Vuetify. Nih, yang barusan kita bikin di atas tadi. Nih. Nah, udah berkilau dia lagi kan. Udah agak cerah. Artinya ini si variabel ya.
alias ya. Oh ya, aliasnya itu udah kepake gitu. Nah, kalian harus perhatikan di sini kita harus menggunakan Windows di sini, Windows. Harus menggunakan Windows ini agar si VueTV ini bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya yang pakai Vue CLI, kita nggak perlu si Windows ini, cukup kayak gini aja. Nih, yang pakai Vue CLI. Tapi karena kita menggunakan Laravel yang udah terintegrasi sama Vue.js, maka harus kayak gini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus definisikan, kasih tahu di sini bahwa kita pakai si VueTV tadi. Caranya sangat gampang, VueTV new VueTV kira-kira seperti ini. Bentar, oke, save. Nah, untuk ngetesnya gimana ya, kita harus tapi sebelum itu kita harus setting dulu SCSS nya apa saja yang kita butuhkan. Di sini di bagian app SCSS nya kita harus impor berbagai macam hal yang ada di node modul nih. Jadi kita harus impor satu-satu VueTV untuk CSS nya ya, karena kita tadi kan udah ngimpor JS nya. Nah, kenapa kita harus install SCSS? Karena ini adalah UI library untuk tampilan kan, maka butuhnya SCSS gitu. Bisa kalian baca di belakangnya min CSS. Kemudian apalagi yang kita impor, kita akan impor satu lagi. Nah, yang kita impor di sini adalah ini, gimana cara dapatnya? Oh iya, shift ya, shift. Nah nih, shift. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, kita impor font di sini, font yang digunakan oleh si material UI tadi, material design icon min .css. Nah, kalau kalian bingung ini dapatnya dari mana, saya buktikan bahwa dia itu ada node modul. Kemudian di sini kita mulai dari VueTV. Waduh, panjang kali ya. Kayak bawah VueTV. Nah nih, VueTV this VueTV min CSS. Ini dia kan, ada. Kemudian kita coba lagi cari apa tadi namanya nih, keklik pula. Nih MDA ya, add MDI. Biasanya udah keinstall MDI nya. Kayaknya belum terinstall ya. Oh iya, sorry, belum saya install ya. Harus diinstal dulu ya, makanya aneh nggak ada npm install mdi font d, kira-kira seperti ini. Makanya dia nggak ada di node modulnya. Soalnya kalau nggak ada, ntar dia bakal throw error ketika ngompel. Nah, ini harusnya udah ada nih, hanya saja dia belum refresh. Oke, nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, langkah berikutnya adalah kita pastikan di sini npm run watch kita udah mengkompil web font yang kita butuhkan. Nah, ini udah ada ya. Ini dia. Jadi kalau misalnya kalian baru belajar menggunakan webpack, nah webpack ini mengkompil segala macam yang ada di sini. Untuk JS dia compile app.js nih. Jadi nanti ketika kita segala macam berhubungan dengan Vue.js itu nanti dikompil, diekspor ke public.js. Kemudian untuk yang berhubungan dengan style itu kita menggunakan SASS. Nah, ini dia yang saya kasih tahu tadi, app SCSS. Nah, dia nanti akan ekspor ke public.css, dia compile ke sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita lihat status setelah kita save di sini, nanti kita compile, maka kita akan dapat status seperti ini. Nah, ini untuk font, ini untuk CSS, ini untuk JS kita. Oke, kayaknya udah aman. Langkah berikutnya adalah kita akan mencoba integrasikannya. Jadi kita coba ambil satu buah pre-made layout di sini. Kita ambil Google Contact. Kemudian kita ambil kode pen. Kita main-main sebentar di sini. Ngisi-ngisi ini males banget kode pen yang baru. Ini apa katanya nih? Motor bus. Ini bus. Motor bus. Bus tuh ya bus ya. Ini truk ya. Next, motor bus.
cek. Oh ya, berhasil ya. Oke. Nah, kita ingin copy paste aja yang di sini. Jadi kita coba ngasihnya di komponen aja dulu ya. Ini kita kasih nama contoh Vuetify.view. Kenapa saya kasih nama contoh? Karena nanti ke depan kita bakal ngebikin template-nya. Oke, sini kita bisa ngambil di sini namanya. Dari sini ambil ya, dari VUp. Karena Vuetify itu dimulai dari v strip up. Masukin di sini, kita save. Dia error. Kenapa error? Oh ya, karena dia nggak ketemu metode kliknya, karena kita belum ngasih scriptnya. Oke, di sini ada script. Kemudian di sini kita ambil aja di sini bagian sampai dari data. Ini mungkin. Oke, save. Waduh, ini error lagi nih. Bentar. Ini sampai sini mungkin ya. Oh ya, sampai sini. Save. Oke, aman. Kemudian di sini dia nggak ada ngasih tahu ada metode ya. Bentar. Add click. Oh ya udah, kliknya kita hapus saja. Kita nggak ngapa-ngapain di sini. Save. Oke. Udah oke ya. Pastikan nggak ada error. Kemudian kita coba impor ke sini. Kemudian kita ubah di sini namanya contoh Vuetify. Kemudian namanya adalah contoh Vuetify. Dia compile. Oke. Kemudian kita pergi ke app.blade kita. Yang sebelumnya kita manggil list komponen. Sekarang yang kita panggil itu adalah nama ini, contoh Vuetify. Oke, karena kita manggil contoh Vuetify. Oh, nggak bisa otomatis kalau dipaste. Gini. Oke, save. Kita coba apakah ada perubahan di aplikasi kita. Tidak ada perubahan, berarti ada error. Apa masalahnya? Cannot drop ig and up of undefined. Kenapa error ya? Contoh lg and up. Oh gitu, gak kebaca katanya. Bentar. Apakah udah terimpor si Vuetify kita? Harusnya enggak kan? Oh, ini berarti nggak kebaca nih. Kita pergi ke app.js, kemudian kita cek aduh, ini saya typo lagi. Vuetify save. Ini Vuetify. Oke, delete. Oke, Vuetify kita aman. Ini apa katanya lagi? Source is not defined. Nih gara-gara kita cuma main copy paste aja. Apa katanya di sini? Source. Waduh, kemarin nggak ada pakai begini kan sih? Mungkin udah diupdate. Oke, aman. Nah, biasanya kenapa seperti ini? Karena icon kita biasanya font kita nggak tercompile. Harusnya ini udah tercompile ya. Sebentar, kita cek dulu di bagian app SCSS Vuetify min. Kita coba buka, kayaknya ada typo mungkin di sini. Kita coba buka node modul MDI. Ketika kita install tadi MDI font kan, node modul MDI. Kenapa nggak refresh deh? Saya coba buka open folder, buka lagi nya MDI. Kok nggak ke install ya? MDI font. Coba cari di internet ya. Kita cek lagi dokumentasinya. Ini masalahnya kenapa seperti ini, karena si font tadi nggak terlet. Tapi buktinya di sini dia jalan gitu.
Kita coba tengok dokumentasi lagi ya, apa salah kita. Getting started, introduction, quick start. Kita cari sini font installation, font bisa pakai CDN, yan, font installationnya kayak nggak jalan ya, kayaknya ini karena nggak masuk, karena dia mode masuk ya. Sebentar kita pause dulu videonya ya. Saya coba lanjut lagi. Ini saya terminate dulu, coba npm install. Kayaknya setelah saya install font, belum saya jalankan npm install, kemudian coba jalankan npm run watch, npm run watch sekali lagi. Tapi di sini nggak ada MDI nya. Kita coba tunggu sebentar ya. Nih buktinya terkompil nih, MDI kan, reload. Kenapa nggak keload ya? Ini harusnya udah terload deh kayak gini. Kita beneran pause lagi ya. Oke, baiklah, setelah saya troubleshoot, yang membuat si MDI tadi itu error, ternyata bukan karena kesalahan kita melakukan instalasi atau settingan, tetapi itu karena saya lupa add yang namanya Google Font. Jadi Google Font itu wajib kita add di sini nih. Kemudian setelah kita add di bagian upgrade, kita udah terload ya font Google APS kita reload sekali lagi. Oke, jalan ya. Artinya Vuetify sudah berhasil kita integrasikan, fontnya berfungsi dengan baik. Berbagai macam fungsi yang ada di Vuetify, yaitu fungsi bawaan dari template yang kita kopas tadi, sudah berjalan. Oke, kalian bisa pause di sini videonya, cek, jangan lupa tambahkan ini di atas. Sepertinya untuk sesi ini saya sudahi dulu karena terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton Tocoding. Kemungkinan besar tutorial berikutnya akan saya buat ketika saya masuk kantor. Jadi mohon maaf jika tutorial berikutnya mungkin memakan waktu, karena di Padang sekarang lagi ada yang namanya pembatasan PSBB ya, pembatasan PSBB apa PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi saya nggak bisa pergi ke kantor karena kebetulan saya lagi bekerja di sebuah sekolah tutup. Hari ini terakhir, besok udah PSBB. Jadi tolong didoakan saja semoga corona cepat hilang dari dunia ini, Indonesia selamat, dan kita juga aman. Oke, salam dari Tocoding. Terima kasih banyak yang sudah setia dari awal hingga sampai sekarang bersama Tocoding. Sampai jumpa, salam coding.